Ada berita baru tentang identitas Satoshi. Halo Kriptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover dan hari ini kita akan membahas topik yang sekali lagi membuat kehebohan di dunia kripto, identitas Satoshi Nakamoto. HBO baru-baru ini merilis film dokumenter yang mengklaim kalau mereka menemukan sosok pencipta Bitcoin yang misterius dan juga pengaruhnya di dunia keuangan sekarang. Tapi apa HBO benar? Apakah Satoshi akhirnya menunjukkan dirinya? Atau apa ini hanya teori lain yang tidak sesuai dengan kebenaran? Ayo cepat merapat dan ayo kita selidiki teori HBO ini. Film dokumenter yang baru dirilis Rabu kemarin berjudul Money Electric: The Bitcoin Mystery dan HBO membuat klaim kalau mereka telah membuka kedok Satoshi Nakamoto. Lalu siapakah dia? Peter Todd, seorang tokoh terkenal di komunitas Bitcoin. Film ini memberikan 3 bukti penting untuk mendukung klaim mereka. Pertama, mereka menyatakan kalau Todd secara tidak sengaja melanjutkan salah satu postingan Satoshi di forum Bitcoin Talk pada tahun 2010. Kedua, mereka menyoroti pertukaran email Todd dengan Hal Finney yang terkenal sebagai orang pertama yang menerima transaksi Bitcoin dari Satoshi sendiri. Dan terakhir, mereka mengungkap email antara Todd dan sosok yang terkait dengan intelijen Amerika Serikat. Sekilas ini terdengar seperti berita baru, tapi kenyataannya Todd dengan tegas membantah klaim tersebut. Menurutnya, klaim dalam film dokumenter ini hanyalah salah tafsir. Todd mengklarifikasi kalau dia tidak melanjutkan postingan Satoshi, sebaliknya dia mengkoreksi sesuatu yang Satoshi katakan. Dan mengenai email, tidak ada bukti kuat yang menghubungkannya dengan apapun selain korespon sederhana. Tapi kenapa identitas Satoshi ini penting untuk tetap anonim? Komunitas Bitcoin bergantung pada sistem desentralisasi dan fakta kalau Satoshi tetap anonim adalah alasan utama kenapa Bitcoin berbeda. Tanpa sosok pemimpin yang dikenal, Bitcoin menjadi aman dari manipulasi pihak lain, yang artinya pemerintah atau institusi tidak bisa menargetkan individu untuk menguasai mata uang tersebut. Anonimitas Satoshi adalah salah satu kekuatan Bitcoin dan mengungkapkan identitasnya bisa mengubah cara orang memandang dan mempercayai mata uang kripto secara mendasar. Tapi bukan hal ini aja yang perlu dibicarakan hari ini, Kriptosias. Kita perlu membicarakan keadaan perekonomian saat ini juga. Menurut laporan Yahoo Finance, 45% orang Amerika yakin kalau mereka akan kehabisan uang di masa pensiun. Angka tersebut hampir separuh dari populasi Amerika Serikat dan kalau Kriptosias bertanya, apakah angka tersebut akan turun? Justru hampir bisa dipastikan kalau angka ini akan meningkat lebih tinggi lagi setiap tahunnya. Kenapa? Karena tanpa memprediksi siapa yang akan memenangkan election di bulan November atau tahun-tahun mendatang, Federal Reserve akan terus mencetak uang karena ini adalah satu-satunya solusi mereka. Dan dengan ada lebih banyak uang, berarti lebih banyak inflasi, dan inflasi mempersulit siapapun menabung untuk masa pensiun. Dan disinilah Bitcoin masuk. Bitcoin memiliki persediaan tetap, tepatnya 21 juta koin. Tidak ada pemerintah yang bisa mencetak lebih banyak Bitcoin dan artinya tidak ada otoritas pusat yang bisa mengurangi nilainya. Jadi untuk yang mau melindungi masa depan finansial mereka, Bitcoin mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi bukan karena Bitcoin lebih edgy, lebih modern, atau alasan lainnya. Tapi karena tidak seperti mata uang tradisional, mata uang ini tidak terikat dengan pencetakan tak terbatas yang bisa memicu inflasi. Anggap saja ini sebagai lindung nilai untuk masa depan di mana mata uang fiat terus kehilangan nilainya. Nah, ngomong-ngomong soal utang, sekarang kita bicara tentang kartu kredit. Menurut Federal Reserve, masyarakat Amerika saat ini berutang sebesar 1,14 triliun dolar pada kartu kredit mereka. Jumlah ini tidak akan turun dalam waktu dekat dan sekali lagi, inflasi adalah penyebabnya. Waktu harga barang naik, masyarakat taruh lebih banyak uang di kartu kredit mereka karena masukan mereka tidak mampu mengimbangi kenaikan harga. Dan apa yang terjadi kalau utang semakin banyak? Siklus peminjaman terus berlanjut dan Federal Reserve terus mencetak uang. Satu-satunya jalan keluar dari siklus tanpa akhir ini adalah melalui sistem keuangan alternatif. Bitcoin menawarkan salah satu solusi tersebut. Berbeda dengan perekonomian tradisional yang mendorong semakin banyak hutang, Bitcoin beroperasi dengan prinsip yang berbeda. Kelangkaan. Kelangkaan ini menjadikannya aset yang unik yang memiliki kinerja lebih baik dibandingkan hampir semua aset lainnya di tahun ini. Dan sepanjang tahun ini Bitcoin naik sekitar 50%, itu tanpa leverage, hanya strategi beli dan tahan alias hold yang sederhana. Bandingkan dengan perak yang naik sekitar 30,8% dan emas yang naik 28%. Tapi kalau kita melihat sejarah Bitcoin lebih jauh lagi, kenaikan Bitcoin benar-benar luar biasa. Di tahun 2011, Bitcoin bernilai kurang dari $1 dan di waktu yang sama harga emas sekitar $1.900 per ons dan perak sekitar $50. Bayangkan memilih emas atau perak daripada Bitcoin saat itu. Banyak orang yang sudah kelewatan salah satu peluang terbesar seumur hidup mereka.
Tapi saat kita membicarakan tentang Bitcoin, kita harus juga pastinya membahas regulasi. Di Amerika Serikat kita melihat perusahaan kripto tertekan. SEC mengejar nama-nama besar seperti Crypto.com dan sepertinya satu-satunya yang akan bertahan adalah mereka yang didukung para pemain besar seperti BlackRock yang sekarang memiliki saham signifikan di Coinbase. Pada dasarnya Amerika Serikat sedang bersiap untuk menjadi negeri Coinbase dalam hal kripto dengan para pesaingnya tertekan oleh regulasi. Tapi kita tidak bisa melupakan kripto di negara-negara lain. UEA baru-baru ini menghapuskan pajak pertambahan nilai untuk semua mata uang kripto dan transfer aset digital. Ini menunjukkan kalau negara-negara di seluruh dunia mulai melihat pentingnya untuk menerima kripto. Jadi meskipun Amerika Serikat mungkin memperketat regulasinya pada kripto, negara-negara lain mulai membuka pintunya untuk mata uang tersebut. Kedepannya kita bisa melihat lebih banyak usaha, investor, dan para pengembang yang bermigrasi ke negara-negara seperti UEA yang lingkungan peraturannya lebih ramah kripto. Dan sekarang kita balik lagi ke topik sosok Satoshi. Beberapa orang berspekulasi kalau Adam Back, CEO Blockstream, mungkin adalah Satoshi Nakamoto. Blockstream mendanai operasi inti Bitcoin dan Adam Back seringkali dianggap berjasa menciptakan banyak blok yang membantu Bitcoin berkembang. Tapi ada satu hal yang membuat teori ini tidak benar. Adam Back seorang figur publik. Sementara Satoshi, siapapun dia tetap anonim karena keamanan Bitcoin sangat bergantung pada anonimitas ini. Meskipun belum ada 100% fakta yang bisa membuktikan identitas Satoshi, kita harus bersyukur karena anonimitas ini yang menjaga Bitcoin untuk tetap terdesentralisasi dan tidak bisa dipengaruhi pemerintah. Satoshi menunjukkan kalau seseorang ingin membuat proyek revolusioner, penting untuk tetap anonim, membiarkan kode yang bekerja dan menghindari jebakan ketenaran. Bagaimana menurut Cryptosias? Apakah identitas Satoshi penting untuk tetap anonim? Cryptosias sudah nonton dokumenternya belum? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen atau ikut berdiskusi dengan Cryptosias lainnya di Discord Crypto World ID untuk mendapatkan update terbaru, info airdrop, dan berbagi giveaway di akhir bulan Oktober nanti. GM Cryptosias!